Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru Prodi D3 Jamu. Perkenalkan, saya Ibu Sunarmi SKPMSI. Dalam hal ini saya bertugas sebagai Sekretaris Jurusan Jamu dan akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di jurusan Jamu. Oke, sebelum melangkah pada materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu struktur organisasi di jurusan Jamu. Jadi program studi D3 Jamu merupakan satu-satunya program studi yang berada di bawah jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Adapun jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta dipimpin oleh seorang ketua jurusan, yaitu Bapak Indarto AS SPDMkes. Kemudian di bawah pimpinan beliau ada sekretaris jurusan, yaitu saya sendiri. Kemudian Ibu Ketua Program Studi D3 Jamu, yaitu Ibu Titik Lestari Eskep Nurse MSc. Lalu ada koordinator laboratorium dan praktek klinik, yaitu Bapak Sigit Tri Ambarwanto Eskep Nurse MKes, dan koordinator kemahasiswaan, yaitu Bapak Agus Kirwanto SPD MA. Selain pejabat struktural di jurusan Jamu, terdapat juga kelompok jabatan fungsional serta unsur-unsur penunjang lainnya. Baiklah, kami sampaikan tentang tugas pokok dari masing-masing jabatan di jurusan Jamu. Yang pertama adalah ketua jurusan. Beliau memiliki tugas memimpin jurusan dalam melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesehatan tertentu. Beliau juga memimpin adanya hubungan kerjasama dengan unit-unit lainnya yang berkenaan dengan masalah jalannya program yang telah direncanakan di program studi, baik ini koordinasinya dengan unsur pimpinan di tingkat direktorat maupun dengan pihak di luar Poltekkes Surakarta. Kemudian sekretaris jurusan atau biasa disingkat Kejur memiliki tugas pokok, yaitu menyiapkan bahan untuk perencanaan dan layanan penyelenggaraan akademik, administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta kemahasiswaan. Jadi untuk segala macam kegiatan di jurusan Jamu ini secara tidak langsung dikoordinir oleh sekretaris jurusan. Kemudian sekretaris jurusan juga mengkoordinir hubungan kerjasama dengan unit-unit lainnya yang berkenaan dengan masalah jalannya program yang telah direncanakan oleh Prodi. Secara tidak langsung ini hampir mirip dengan tugas ketua jurusan, ya, di mana sekretaris jurusan ini dapat membackup pekerjaan dari ketua jurusan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama. Sekretaris jurusan membawahi beberapa tenaga kependidikan, yaitu bagian keuangan, kepegawaian, barang milik negara, rumah tangga, administrasi umum, perpustakaan, serta instruktur atau tenaga pengelola lab pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah ketua program studi. Ya, dalam hal ini adalah ketua program studi D3 Jamu. Beliau memiliki tugas pokok menyiapkan usulan perencanaan program kegiatan Poltekkes di tingkat program studi dengan cara melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesehatan tertentu sesuai dengan kebijakan Direktur Poltekkes dan ketentuan yang berlaku serta referensi terkait. Secara tidak langsung, ketua program studi beliau memimpin pelaksanaan PBM di Prodi D3 Jamu. Jadi, jika mahasiswa
di awal semester melakukan registrasi, kemudian penjadwalan kuliah, lalu ujian, serta pelaporan hasil, semuanya di bawah koordinasi dari seorang ketua program studi. Beliau juga turut menjalin kerjasama dengan unit-unit lainnya yang berkenaan dengan jalannya program yang telah direncanakan di Prodi D3 Jamu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, ketua program studi memiliki unsur-unsur yang mendukung, yaitu di bagian administrasi akademik serta koordinator praktik dan laboratorium. Berikutnya adalah koordinator laboratorium dan praktik klinik. Beliau bertugas menyusun program kegiatan pembelajaran di Prodi dalam hal pelaksanaan praktik mahasiswa, baik di laboratorium jurusan jamu ataupun di luar, atau kita biasa menyebutnya dengan praktek klinik. Ya, nanti jadi apabila adik-adik mahasiswa akan melaksanakan praktek laboratorium atau dijadwalkan praktek di lahan praktek, entah itu di pengobatan ataupun di industri jamu, nanti pengelolaannya di bawah koordinasi koordinator lab dan praktik klinik, yaitu Bapak Sigit. Berikutnya untuk unsur yang kelima, yaitu koordinator kemahasiswaan. Beliau memiliki tugas menyusun rencana kegiatan kemahasiswaan, mendampingi kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan, serta beliau mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. Jadi apabila nanti adik-adik ini berminat untuk ikut bergabung di organisasi kemahasiswaan, maka setiap kegiatan yang direncanakan oleh organisasi kemahasiswaan di jurusan jamu ini di bawah koordinasi oleh koordinator kemahasiswaan, yaitu Bapak Age Kirwanto. Kemudian untuk tenaga pendidik atau dosen di jurusan jamu, untuk saat ini kita memiliki 6 orang dosen. Yang pertama Bapak Indarto AS SPDM-Kes, sekaligus sebagai ketua jurusan. Yang kedua Bapak Suhendrio SKMM-Kes. Yang ketiga Bapak Age Kirwanto SPDMA, merangkap sebagai koordinator kemahasiswaan. Yang keempat Bapak Sigit Tri Ambarwanto SKPNers M-Kes, merangkap koordinator lab dan praktek klinik. Yang kelima adalah Ibu Titik Lestari SKPNers MSc, merangkap sebagai ketua program studi D3 Jamu. Dan yang keenam saya sendiri, Narmi SKP MSI, merangkap sebagai sekretaris jurusan jamu. Nah, meskipun jumlah dosen tetap di Prodi D3 Jamu ini saat ini hanya terdapat 6 orang, pada pelaksanaan PPM apabila diperlukan, maka kami program studi akan merekrut dosen tidak tetap yang mereka berasal dari luar institusi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Bisa juga nanti ada mata kuliah tertentu yang akan diampu oleh dosen dari Poltekkes Surakarta tetapi dari jurusan lain, misalnya dari jurusan farmasi ataupun anafarma, seperti itu. Kemudian untuk tenaga kependidikan, mereka adalah unsur-unsur yang menyokong berjalannya proses PBM, penelitian dan pengabdian masyarakat di jurusan jamu. Yang pertama adalah Pranata Lab Pendidikan. Kami memiliki 5 orang tenaga terampil di sini yang semuanya merupakan alumni dari Prodi D3 Jamu. Yang pertama dan yang paling senior adalah Bapak Rusmu Nadi, Sarjana Sains Terapan, kemudian Ibu Muftika Khoiri Rahmawati, mohon maaf ada kesalahan ketik, kemudian Bapak Yuniar Indomasadi, yang keempat ada Bapak Irzal Fandi Darmawan, dan yang kelima Ibu Mei Rahmawati. Nah, masing-masing tenaga Pranata Lab Pendidikan ini bertanggung jawab
pada setiap lab yang berbeda, sehingga nanti apabila teman-teman akan melaksanakan praktikum di salah satu lab, misalnya lab formulasi, di mana penanggung jawabnya adalah Bapak Yuniar Indo Masadi, maka teman-teman yang harus dihubungi untuk persiapan serta pendampingan praktik adalah Bapak Yuniar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada administrasi umum dan kepegawaian, ini diampu oleh Ibu Frida Sinta Ekawati. Jadi misalnya teman-teman nanti akan menyelenggarakan kegiatan yang memanfaatkan ruangan serta fasilitas di jurusan jamu, maka pengajuan suratnya itu dimasukkan ke jurusan melalui Ibu Frida. Kemudian yang ketiga ada bagian pengelola keuangan, ini Ibu Dwi Wahyuni, meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan mahasiswa, tetapi beliau perannya cukup penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di jurusan jamu. Kemudian unsur yang ketiga ada administrasi akademik, di sini ada Bapak Tondi Hasan dan Ibu Zahra Nabila. Jadi beliau bertugas mengelola jalannya program pendidikan di D3 Jamu. Ya, beliau bekerja di bawah tanggung jawab Ibu Ketua Program Studi. Jadi mulai dari registrasi, input nilai, kemudian pengajuan cuti misalnya atau pengunduran diri mahasiswa, teman-teman nanti bisa berhubungan dengan Bapak Tondi atau Ibu Zahra. Kemudian di perpustakaan untuk pegawai yang masuk di strukturnya di jurusan jamu itu ada Ibu Wartini Sarjana Perpustakaan. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, teman-teman bisa berhubungan langsung dengan Ibu Wartini. Mungkin nanti akan ada sesi sendiri dalam PKKMB ini, di mana Bu Wartini akan menyampaikan tentang bagaimana memanfaatkan layanan perpustakaan. Kemudian tenaga kebersihan, di sini kami punya 4 tenaga, yaitu Ibu Suprihatin, Bapak Romi, Ibu Ngatmi, dan Bapak Ismanto. Jadi meskipun di jurusan jamu sudah disediakan tenaga kebersihan, kami tetap menghimbau kepada teman-teman nanti pada saat melaksanakan kegiatan di kampus, kita bersama-sama turut menjaga kebersihan dan keindahan kampus kita. Ya, kemudian ada tenaga yang secara struktural tidak di bawah D3 Jamu, tetapi beliau menaungi proses teknologi informasi di kampus 3. Jadi di kampus 3 ada 4 jurusan, ini untuk kelancaran sistem informasi, penanggung jawabnya ada di Bapak Doni. Ya, beliau sehari-hari duduknya di jurusan kebidanan. Jadi misalnya nanti saat di kampus mau memanfaatkan WiFi, tetapi WiFi-nya putus ya atau tidak lancar, nanti bisa berhubungan dengan Bapak Doni. Kemudian selain tugas di atas, ada juga tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu yang namanya sudah disebutkan di atas tadi ya. Yang pertama adalah pengelolaan barang milik negara. Ini dilaksanakan oleh Bapak Yuniar Indo Masadi. Kemudian urusan rumah tangga ini misalnya ada kursi patah atau mungkin keran air bocor ya. Seperti itu, ini menjadi tanggung jawab Bapak Romi, selain beliau tadi sebagai kebersihan, dan juga ini saya kurang, beliau adalah driver tetap juga di jurusan jamu. Kemudian untuk keperluan sistem informasi akademik ya, ini bisa untuk registrasi di awal semester ya, registrasi akademik, kemudian melihat nilai,
itu dikelola oleh Bapak Irzal Fandi. Jadi kalau nanti misalnya pada masa registrasi akademik tetapi teman-teman tidak bisa login ke aplikasi, ini bisa berhubungan langsung dengan Bapak Irzal. Kemudian berikutnya ada admin untuk pangkalan data perguruan tinggi. Ini data yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini dikelola oleh Bapak Tondi Hasan. Nah, nanti pada masanya teman-teman akan diminta untuk mengecek apakah data yang ada di PDPT itu sudah benar ya. Nanti akan ada masanya teman-teman untuk ngecek. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran secara daring, Poltekkes Surakarta menggunakan aplikasi yang namanya Soleta ya. Kita online mulai dari pembagian materi oleh dosen, kemudian ujian tengah semester ataupun akhir semester kita lakukan melalui Soleta, dan ini adminnya adalah Ibu Zahra. Bisa juga dengan Bapak Tondi ya, Ibu Zahra dan Bapak Tondi, karena beliau berdua di administrasi akademik. Jadi misalnya saat lagi UTS, ternyata lampu di rumah listriknya mati sehingga ujiannya putus di tengah jalan, nilainya jadi jelek. Nah, ini bisa menghubungi dengan Ibu Zahra untuk nanti bisa dibukakan lagi aksesnya seperti itu. Kemudian yang keenam ada site lab. Jadi di laboratorium kami baru setahun terakhir merintis site lab ya. Jadi apabila teman-teman mau praktikum di lab, ini harus melakukan ngebon, istilahnya ya, ngebon alat. Ini sudah tidak kita lakukan secara manual, tetapi layanannya dilakukan melalui site lab. Nah, ini adminnya adalah Ibu Muktika Khoiri Rahmawati. Itu tadi adalah unsur organisasi di jurusan jamu. Berikutnya adalah sarana dan prasarana untuk penunjang PBM di jurusan jamu. Ruangan yang dimiliki di jurusan, ya, ruang kelas kami memiliki ada 8 ruang kelas yang tersebar di 3 gedung yang berbeda. Nanti apabila teman-teman sudah datang ke jurusan jamu, maka teman-teman bisa melihat langsung kondisi ruang kelasnya. Ya, setiap kelas memiliki kapasitas sekitar 40 mahasiswa. Jadi daya tampungnya kurang lebih 40 mahasiswa, semuanya milik sendiri, tidak ada yang sewa. Lalu setiap kelas sudah dilengkapi dengan AC, kemudian ada LCD proyektor, ada papan tulis, ya, dan kursi untuk mahasiswa sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas tersebut. Kemudian prasarana yang lain ada laboratorium. Kita memiliki 6 laboratorium, tetapi ada 1 laboratorium yang masih bergabung ruangannya, ya, yaitu ada laboratorium analisa jamu, laboratorium formulasi jamu, kemudian lab teknologi pasca panen atau biasa kita sebut TPP, dan lab mikrobiologi ini yang tadi saya katakan masih bergabung, 2 lab jadi 1. Kemudian laboratorium pelayanan medik dan laboratorium pelayanan jamu dan kecantikan. Ya, ini pelayanan jamu dan kecantikan yang terakhir. Nah, ini untuk saat ini laboratorium kita merupakan laboratorium terpadu di mana penggunaannya bersamaan dengan Prodi D3 Anafarma dan Prodi D3 Farmasi. Sehingga nanti mungkin di lab-lab tertentu tenaga PLP yang mendampingi mungkin bukan tenaga PLP yang dari jamu. Tetapi jangan khawatir, kami bertiga ya, 3 jurusan sudah komitmen bahwa siapapun yang masuk ke laboratorium maka semua PLP wajib
melayani dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada ruang perpustakaan, nanti diorientasikan tersendiri oleh Ibu Wartini. Kemudian ada ruang aula, ini di lantai 3. Kemudian ruang pengelola, ruang kajur, sekjur, kaprodi, ruang dosen, ya, ruang administrasi, ruang rapat, serta ada juga UKS. Kemudian prasarana penunjang lainnya, ada ruang HMJ, ini alhamdulillah kemarin sudah dibuatkan dengan kondisi yang seadanya, tetapi saya rasa cukup layak. Kemudian lapangan olahraga, nanti di sana bisa main basket atau volley, ada juga senam bersama dengan jurusan lain di kampus 3, dan UKS ya, ruang pelayanan kesehatan, ruang bimbingan konseling, ruang rumah tangga, parkir, musola, gudang, serta taman. Kemudian sarana penunjang kegiatan akademik ini pustaka atau koleksi pustaka-pustaka yang ada di perpustakaan kampus 3 ini untuk buku teks dan handbook ini sekitar 6.850 judul. Kemudian ada modul praktikum, kemudian jurnal-jurnal ya baik nasional maupun internasional, majalah ilmiah ataupun juga proceeding. Nah, ini bisa dilihat atau diakses di perpustakaan. Ya, ini untuk bahan-bahan yang bentuknya hard copy, tetapi kalau untuk soft nanti bisa diakses melalui LIOS. Nanti untuk LIOS itu seperti apa dengan Ibu Wartini ya tersendiri. Untuk laboratorium tadi sudah kami sampaikan ada 6 jenis lab di jurusan jamu. Kemudian sistem informasi. Nah, ini di Poltekkes Surakarta sudah mulai menggunakan berbagai layanan online ya, salah satunya ada Soleta, kemudian sistem informasi akademik, ada Sites Lab, ada LIOS, dan yang terakhir ada portal alumni. Nah, nanti di portal alumni ini biasanya akan tampil info-info tentang kegiatan alumni serta adanya info tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini adalah gambaran dari gedung dan fasilitas yang ada di jurusan jamu. Ini adalah gedung di pengelola di lantai 1 ya. Nanti begitu masuk di paling ujung lalu belok kiri, di situ ada ruang pengelola, di sini ada kajur, sekjur, ruang bendahara, administrasi ada di sini. Lalu di lantai 2 ini ada 3 ruang kelas. Ya. Kemudian ini gedung 1, lalu berikutnya ada gedung 2. Di sini ada lantai 1-nya ada ruang rapat dan lab pelayanan jamu dan kecantikan. Lalu di lantai 2 ada 2 ruang kelas. Nanti bisa dimanfaatkan. Lalu sebenarnya ada juga gedung ketiga, tetapi tidak kami tampilkan gambarnya. Di gedung ketiga ini ada ruang HMJ, ada 2 ruang kelas, ada 1 ruang laboratorium, ya. Di lantai 2 ada 1 ruang lab dan 1 ruang kelas, serta di lantai 3 ada aula. Ya, jadi nanti kalau ada pertemuan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar, misalnya lebih dari 150 orang, bisa memanfaatkan aula di lantai 3. Lalu gedung laboratorium ada juga yang terpisah, tempatnya agak di depan, berdekatan dengan laboratorium di jurusan kebidanan. Ini juga tidak saya munculkan gambarnya. Nanti kalau ada tour lewat video, barangkali bisa dilihat lebih detail. Kemudian ini ruang kelasnya, kita bisa lihat suasana yang cukup terang dan bersih ya di ruang kelas. Di sini ada layar, kemudian LCD proyektor, ya, ada papan tulis, ada juga papan informasi dan kursi bagi mahasiswa serta meja dosen. Dan setiap kelas ini difasilitasi juga dengan penyejuk
udara, sehingga nanti diharapkan saat teman-teman menjalani kuliah tatap muka tidak ada yang kegerahan atau kepanasan. Ya, ini juga adalah gambaran suasana dosen yang sedang mengajar. Ini kalau kelihatan, ini beliau adalah Bapak Agus Kirwanto yang koordinator kemahasiswaan. Dan ini ruang dosen, kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Setiap dosen menempati satu ruangan yang sudah disekat-sekat sehingga memberikan privasi yang lebih bagus untuk dosen maupun mahasiswa apabila nanti mahasiswa membutuhkan pertemuan internal ya dengan dosen, misalnya mau bimbingan konseling, mau bimbingan karya tulis ataupun juga bimbingan pengambilan mata kuliah. Kemudian ini beberapa ruangan laboratorium yang bisa digambarkan. Ini adalah laboratorium analisa jamu. Selain ruangan yang memadai, kami juga melengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk analisa menggunakan metode instrumentasi ya. Kita sudah memiliki berbagai jenis instrumen yang bisa digunakan. Kemudian yang di bawah ini adalah lab TPP dan mikrobiologi. Kita lihat di sini ada meja praktikum dan kursi dan beberapa alat-alat yang digunakan. Ini ada oven, ada inkubator, dan ada LAF di sini ya. Dengan kapasitas satu kali praktikum maksimal 24 orang, tetapi pada masa pandemi nanti ini akan kami batasi, mungkin hanya 16 orang sekali masuk. Dan yang di atas, ini adalah laboratorium pelayanan kecantikan. Ini sudah disetting waktu itu untuk ujian dan difoto. Kemudian ini adalah laboratorium pelayanan jamu. Ya, di sini terdapat beberapa bed dan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian ini gedung perpustakaan terpadu kampus 3, ini letaknya bergabung dengan jurusan kebidanan, adanya di lantai 2. Ya, ini bisa dilihat kondisi di dalamnya. Terdapat juga komputer. Kemudian ini ada gazebo, ya teman-teman nanti bisa diskusi bersama teman-temannya di gazebo. Kemudian ini tempat parkir yang cukup luas, adanya di depan satpam ya. Kemudian ada juga ibadah khusus yang muslim, yaitu ada masjid. Nanti biasanya untuk sholat Jumat bagi yang pria ini bisa dilakukan di masjid ini. Tergantung nanti kondisi berapa banyak jamaah yang hadir, tapi untuk sholat di luar sholat Jumat bisa dilakukan berjamaah di masjid ya jika sudah tiba waktunya. Ini terutama untuk yang muslim, bagi teman-teman yang non-muslim nanti silakan ibadahnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk sarana olahraga, ini kami masih memanfaatkan fasilitas bersama di kampus 3. Ini ada lapangan olahraga, bisa untuk main futsal, untuk senam pagi di hari Jumat, serta ada juga di dalam dekat dengan kampus jamu, itu ada lapangan yang bisa digunakan untuk voli, basket, dan juga bulu tangkis. Lalu di jurusan jamu sendiri juga tersedia fasilitas untuk tenis meja ya, biasanya bisa dilakukan di aula lantai 3 jika kondisinya memungkinkan. Saya rasa penjelasan tentang struktur organisasi serta sarana dan prasarana di jurusan jamu cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.